Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai dari surah pelajaran tafsir surah Shad kemarin pada ayat yang ke-34 yang kita bicarakan, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-39. Ayat yang ke-40 ini sudah dibacakan, sekarang kita lihat tafsirnya. Kita ulang kembali bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala rabbighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenggal kisah, satu episode kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berfirman, walaqad dan sungguh-sungguh fatanna kami telah menguji, memberi ujian kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa alqaina dan kami telah melemparkan, maksudnya meletakkan, ala di atas kursiyihi kursinya Nabi Sulaiman, kursi tahta kerajaannya. Kami letakkan di atas kursinya jasadan, suatu tubuh, artinya satu tubuh, satu jasad. Ya, thumma kemudian anaba, dia Nabi Sulaiman bertobat. Ya, sudah diceritakan makna ayat ini, ya, sekarang kita lihat tafsirnya. Kita lihat yang pertama dari kitab tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam kitab Tanwirul Mikbas min tafsiri Ibni Abbas, ya, kitab Tanwirul Mikbas itu nama kitab tafsirnya, yang menulis adalah sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tetapi riwayatnya
sayangnya riwayat yang paling lemah yang sampai kepada kita. Yang sahih ada di kitab-kitab tafsir yang lain. Di sini dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan walaqad fatanna, dan sungguh-sungguh kami telah menguji. Fatanna dimaknai oleh Ibnu Abbas ibtalaina, kami telah memberi cobaan. Kami Allah telah pernah memberi cobaan wahai Muhammad kepada Sulaimana, Nabi Sulaiman. Sampai di sini dulu saudara sekalian, kita dapat pelajaran bahwa seorang nabi pun diuji oleh Allah, diberi ujian oleh Allah. Apalagi cuma seperti kita orang biasa ini. Nabi itu manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang sangat dekat dengan Allah. Di antara para nabi ada yang menjadi Rasul Allah, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, surat-surat dari Allah, agama Allah, aturan Allah. Tetapi meskipun demikian mereka pun tetap diuji oleh Allah. Bahkan saudara, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, makin besar pula ujiannya. Semakin sedikit iman kita, semakin kecil ujiannya. Jadi kalau saudara hidup kemudian merasa mendapat ujian dari Allah bertubi-tubi, cara menghadapinya cuma ada dua. Yang pertama, saudara harus sabar. Ya. Yang kedua, saudara tetap harus bersyukur dan bersabar dalam ujian itu. Bersyukur kenapa? Aku masih diperhatikan oleh Allah, diuji oleh Allah. Nah, kalau ada manusia hidupnya senang terus, gak pernah menghadapi ujian, gak pernah susah, hati-hati itu. Itu kayak Fir'aun. Fir'aun tuh gak pernah sakit Pak selama hidupnya. Fir'aun itu loh, gak pernah sakit itu. Fir'aun sehat terus dia, karirnya meningkat terus dia. Dari tidak punya apa-apa sampai kemudian menjadi raja yang sangat besar kekuasaannya. Sangat besar kekuasaannya pada zaman itu. Sampai dia bikin undang-undang sendiri. Ya, dan harus patuh semua rakyat kerajaannya kepada dia. Tapi apa akhir hayatnya, apa akhir kehidupannya? Mati tenggelam di dalam Laut Merah yang sampai sekarang masih ada lautnya. Dan jenazahnya, mayatnya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah. Saudara bisa nonton yang namanya mayatnya Fir'aun itu kalau saudara pergi ke Mesir. Aku belum pernah. Saudara lihat masuk ke piramid sana, tanya sama orang sana atau guide-nya, mana kuburannya Fir'aun. Lihat, menurut orang yang sudah sampai ke sana, diawetkan. Allah yang mengawetkan, bukan manusia, sehingga orang bisa melihat itu. Konon menurut yang pernah melihat itu wajahnya seperti mantan presiden Mesir. Wajahnya mirip itu. Yang pernah menghukum mati siapa? Ulama Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu dihukum mati oleh Presiden Anwar, orang Islam. Sayyid Qutb ulama Islam, dihukum mati karena tidak mau nurut sama presidennya. Itu wajahnya kayak Fir'aun. Ada juga di Indonesia ini Fir'aun. Ya. Jadi saudara sekalian, semakin besar ujian dari Allah kepada manusia, itu semakin besar tanda sayangnya Allah kepada orang itu. Makanya kita jangan pernah berprasangka buruk ketika kita menerima ujian. Ya Allah, kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh ya Allah. Sampai jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Diterima saja sudah. Memang sudah jatahnya harus sakit, ya sudah sakit. Kalau lagi sehat bersyukur, kalau lagi sakit sabar. Udah itu aja. Kuncinya syukur dan sabar. Kalau lagi banyak duitnya bersyukur, ya kalau lagi sedikit duitnya berkurang bersabar. Gak bisa kita senang terus, gak bisa di dunia ini. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Dunia ini tempatnya senang dan susah.
Kalau kepingin terus senang terus nanti di akhirat itu pun kalau masuk surga. Ya. Jadi begitu saudara sekalian, Nabi Sulaiman, Nabi Rasul Allah, raja yang besar, namanya terkenal sampai sekarang. Sampai di semua agama Yahudi, agama Nasrani, sampai agama Islam ini pun kenal yang namanya Nabi Sulaiman ini. Yang dalam kitab orang Kristen dibilang King Solomon, Raja Sulaiman. Orang Inggris bilang King of Solomon, Raja Sulaiman. Dia kaya raya, ya, tapi tetap diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Menurut tafsir Ibnu Abbas, Allah kami telah menguji Nabi Sulaiman bidhihabi mulkihi, dengan hilang kerajaannya, hilang kekuasaannya. Selama berapa? Arba'ina yauman, 40 hari. Nabi Sulaiman pernah kehilangan kekuasaan selama 40 hari. Ya, biqadarin, lamanya ujian kepada Nabi Sulaiman selama 40 hari itu adalah sesuai dengan kadar selama kadar ma'abada sonama fi baitihi, selama ubida atau ada abada ya, ubida sonamu, disembahnya sesuatu berhala, fi baitihi, di dalam rumahnya, makana, di suatu tempat, kulla yaumin, setiap hari, yauman, sehari. Jadi ceritanya, kalau menurut tafsir ini, ceritanya begini. Nabi Sulaiman pernah memperistri seorang wanita, jatuh cinta kepada seorang wanita cantik. Laki biasa Pak, lihat wanita cantik itu mesti melek. Tahu melek? Nah, kalau sampean masih melek melihat wanita cantik berarti masih waras sampean, masih normal. Tapi kalau sampean melihat wanita cantik nggak tertarik, wah ini tanda nggak normal ini. Bukan manusia ini, malaikat itu. Nah, jadi saudara, singkat cerita Nabi Sulaiman memperistri itu perempuan tadi. Lalu dari perkawinan beliau dengan perempuan ini, si istri ini dia itu punya bapak sudah mati. Sudah mati bapaknya, lalu bilang pada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, tolonglah aku Sulaiman, bikinkan aku patung bapakku, taruh di dalam rumah, dalam kerajaan ini. Yang wajahnya mirip dengan wajah bapakku, supaya setiap hari aku bisa melepaskan rasa rindu kepada bapak itu dengan melihat patung bapakku itu. Begitu kisahnya. Dituruti oleh Nabi Sulaiman karena cinta. Orang kalau sayang cinta kan apa yang dimaui oleh yang dicintai dituruti, betul? Iya, turuti, dibuatkan. Ini cerita Israiliyat. Tidak boleh didustakan dan tidak boleh dipercaya. Nah, bingung kan sampean? Jadi dituruti. Nah, selama 40 hari itulah dibuatkan patung, istrinya lihat, ingat bapaknya lihat, nangis gitu terus lepas rasa rindu. Nah, di dalam masa itulah Nabi Sulaiman itu terjadi peristiwa yang kemarin itu saya ceritakan. Beliau buang air besar, kemudian cincinnya dilepas dikasihkan kepada istrinya. Cincin para nabi itu kan ada tulisannya Allah biasanya. Ya, seperti cincin Nabi Muhammad SAW ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Dan cincin Nabi Muhammad SAW itu untuk stempel. Kalau beliau bikin surat, di stempel pakai cincin. Gitu, tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, cincinku nggak ada tulisannya, nggak ada cincin itu. Ku simpan semua yang pemberian Pak Aryono, pemberian orang teman-teman ini, ku simpan itu. Nah, jadi singkat cerita itu tadi, begitu beliau buang air besar, ada setan iblis yang menyamar menjadi berubah wajah seperti Nabi Sulaiman, terus minta cincinnya kepada istrinya tadi. Mana cincinku tadi? Dikasih. Dikira Nabi Sulaiman.
Begitu dikasih, udah dia langsung duduk di singgasananya. Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang air besar, tanya sama istrinya, mana cincinnya, cincinku tadi. Loh, tadi kan sudah aku kasih, kamu siapa? Istrinya malah bilang begitu. Istrinya bilang orang-orang, terus ditangkap Nabi Sulaiman ini. Mengaku sebagai nabi padahal bukan nabi. Padahal beliau nabi betul itu. Itu disingkirkan dari kerajaan. Nah, sampai nanti akhirnya ketemu. Itu ceritanya panjang, Pak. Nanti itu dulu, sampai situ dulu ya. Jadi di sini diceritakan selama disembahnya berhala di dalam rumahnya selama 40 hari, itulah ujian Allah kepada Nabi Sulaiman. Terus diterangkan, wa alqaina, dan kami lemparkan. Yalqa itu melempar. Ya, alqaina kami melemparkan, tapi maksudnya ajlasna, kami dudukkan ala kursiyihi, di atas kursi kerajaan Nabi Sulaiman, di atas kursi kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman, kami letakkan, kami dudukkan jasadan, satu tubuh. Itu bentuknya manusia, jasadan, tubuh manusia, tapi aslinya dia adalah syaitonan, satu setan. Jadi setan, Pak, menjadi raja selama 40 hari. Nah, setelah Nabi Sulaiman sadar dalam masa ujiannya, kehilangan kerajaannya, itu cerita panjangnya itu ada di sini, Pak. Saya ambilkan sebentar ya, yang berbahasa Indonesia saja dah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada. Di surat Shad ini ayat berapa tadi, Pak? 34 ya. Ceritanya begini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan dan Qatadah dan lain-lainnya menyebutkan sehubungan dengan makna ayat ini, ayat wa alqaina ala kursihi jasadan, mulai dari walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh-sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman, yakni dengan mencabut kerajaan dari tangannya. Kemudian wa alqaina ala kursihi jasadan, kami lemparkan, kami letakkan di atas kursinya satu tubuh. Itu kata Ibnu Abbas dan lain-lain, mereka menceritakan sehubungan dengan makna ayat itu yaitu dan kami jadikan di atas singgasananya Nabi Sulaiman sesosok tubuh yang mirip dengan Nabi Sulaiman, yang sebetulnya dia adalah setan. Mereka menyebutkan bahwa sosok tubuh itu adalah setan yang merupakan dirinya, yang mau merubah wujud dirinya sesuai dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kemudian ayat berikutnya, summa anaba, kemudian Nabi Sulaiman bertobat. Yang dimaksud di sini adalah mereka menyebutkan bahwa makna anaba di sini adalah kemudian kembali. Nah, anaba itu artinya ada dua. Summa anaba, kemudian kembalilah dia. Nah, kembali ya, itu yang kalau diartikan kembali maksudnya kembali lagi kerajaannya. Setelah hilang kekuasaannya, kerajaannya selama 40 hari, kemudian kembali lagi ke tangan Nabi Sulaiman. Paham ini ya? Itu makna anaba yang pertama. Makna anaba yang kedua, Nabi Sulaiman bertobat. Kenapa beliau bertobat? Karena beliau sudah salah memilih istri, menikahi istri yang kemudian menjerumuskan beliau sampai beliau melakukan perbuatan yang terlarang, membuat patung itu tadi. Ya, makanya di dalam rumah kita nggak boleh ada patung loh, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum tahu. Kalau di rumah ada patung-patung itu jangan. Tapi kalau gambar nggak apa-apa, gambar foto, lukisan keluarga nggak apa-apa. Kalau patung nggak boleh. Yang dilarang dalam hadis itu patung, bukan gambar, bukan gambar. Kalau menurut teman-teman kita dari Salafi, gambar termasuk, ya udah itu urusan mereka. Aku nggak sepaham, nggak sependapat. Ya, kalau foto dianggap sama dengan patung, saya nggak sependapat. Saya mengikuti pendapat yang tidak mengikuti pendapat itu, gitu ya. Jadi hati-hati kalau nanti di rumah ada patung apa saja, kecuali boneka anak-anak. Nah, itu diperbolehkan. Boneka mainan loh ya. Tapi kalau sudah wujudnya seperti patung, udah jangan. Nah, anak kita jangan dibelikan mainan yang seperti patung. Ya, udah kembali ke sini ya. Mereka menyebutkan Nabi Sulaiman kemudian
kembali lagi ke kerajaannya kembali lagi kepada beliau, pengaruhnya juga kembali lagi, dan wibawanya juga kembali lagi kepada Nabi Sulaiman seperti semula. Nah, kemudian dalam riwayat lain yang diterangkan oleh Ibnu Jarir menyebutkan bahwa nama setan atau jin tersebut yang berwujud Nabi Sulaiman itu bernama Sakhr. Ya, itu menurut riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah. Menurut pendapat lain, nama setan itu adalah Asif. Ya, ada dua pendapat sudah. Yang ketiga, kata Mujahid, menurut pendapat yang lainnya lagi, nama setan yang berubah wujud menjadi Nabi Sulaiman tadi adalah Asruwa. Nah, sampean kalau punya anak, punya cucu, jangan dikasih nama Asif, jangan dikasih nama Sakhr, jangan dikasih nama Asruwa. Nah, ini nama setan ini. Ya. Yang juga kata Mujahid, menurut Asadi, nama setan itu adalah Habyak. Nah, Habyak. Nah, dalam menyebutkan kisah kejadian ini, sebagian dari mereka ada yang menceritakannya secara panjang lebar dan sebagian yang lain ada yang menceritakannya secara ringkas. Kemudian di sini dikatakan Sa'id bin Abu Arubah telah meriwayatkan dari Qatadah, dia telah menceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Ini cerita yang lain. Nabi Sulaiman diperintah oleh Allah membangun Masjidil Aqsa itu loh. Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu yang bangun Nabi Sulaiman. Kalau Baitullah Mekah yang bangun Nabi Ibrahim. Maka dikatakan kepadanya oleh Allah ya melalui malaikat, bangunlah dia, maksudnya bangunkan Masjidil Aqsa ini. Ya, tetapi jangan sampai terdengar suara besi beradu. Loh, perintahnya suruh bikin masjid tapi enggak boleh berisik. Enggak boleh ribut, enggak boleh ada suara. Perintah Allah kepada Nabi Sulaiman begitu. Terus Nabi Sulaiman pun berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut, tetapi beliau tidak mampu karena harus membuat bangunan tanpa suara. Bisa sampai bikin masjid tanpa duak bisa? Enggak bisa, mesti ada suara bikin ribut. Itu Zidan itu paling jengkel tuh kalau ada suara tukang datang ke rumah itu. Enggak mau itu. Dok, enggak mau itu. Tukangnya sudah pergi itu mesti. Nah, namanya bangun itu ya mesti dok kan. Kemudian dikatakan kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya ada yang mampu melakukannya wahai Sulaiman, dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut, dikenal dengan nama Sakhr, jin yang jahat. Ada yang bisa bikin bangunan. Ini cerita ini sampai ke cerita kita tanah Jawa yang membangun candi Prambanan, ya. Nah, 1000 candi, 1000 candi dibangun dalam satu malam. Itu dibangun oleh bangsa jin itu. Cerita itu sampai ke tanah Jawa, Pak. Maka Nabi Sulaiman pun mencari setan itu tadi, mencari jin tadi, dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi oleh jin Sakhr untuk minum darinya seminggu sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan mengganti dengan khomer, dengan minuman keras. Dan pada hari minumnya jin Sakhr datang, ternyata dia menjumpainya telah menjadi khomer. Maka si jin Sakhr itu berkata, sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik, katanya. Hanya saja engkau akan membuat orang yang sabar menjadi mabuk dan membuat orang yang bodoh makin bertambah bodoh. Oh, jadi orang yang bodoh kalau minum minuman keras tambah bodoh, Pak. Orang yang tidak bodoh minum minuman keras menjadi tadi tidak penyabar. Setelah minum Sakhr pun pulang dan kembali lagi kepadanya setelah merasa kehausan yang sangat. Jadi bolak-balik minum ke sumur itu tadi. Dia pun berkata, sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik, tapi engkau dapat menjadikan orang yang penyabar mabuk dan menambah kebodohan kepada orang yang bodoh. Lalu Sakhr minumnya lagi hingga pengaruh khomer menguasai akalnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Nabi Sulaiman, atau cincin itu ditempelkan di antara kedua tulang belikatnya sehingga Sakhr pun lumpuh dan tunduk. Jadi
ini Nabi Sulaiman kan mencari bantuan untuk melaksanakan perintah Allah membuat masjid tanpa suara. Disebutkan bahwa letak kesaktian Nabi Sulaiman berada pada cincinnya. Lalu Sakhr dibawa menghadap pada Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah ini, yakni Baitul Maqdis, dan dikatakan kepada kami bahwa di dalam membangunnya tidak boleh ada suara besi. Maka Sakhr pun mendatangkan telur burung hudhud, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hudhud itu datang, ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Ia dapat melihat telurnya tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hudhud itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu ia mengeratkan intan itu pada kotak kaca dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Maka Nabi Sulaiman mengambil intan yang menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batu sehingga tanpa ada suara. Biasanya dual nih pakai intan gitu kata cerita ini ya Pak ya. Kemudian Nabi Sulaiman ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Pak, ini ada ini. Saya malas baca bahasa Arabnya karena ini cerita Israiliyat ya. Tapi kita perlu tahu sedikit ya. Nabi Sulaiman alaihissalam apabila hendak memasuki kamar kecil atau kamar mandi tidak membawa serta cincinnya itu. Pada suatu hari ia pergi ke tempat mandi, sedangkan setan itu yakni Sakhr ikut bersamanya. Peristiwa itu terjadi sesudah Nabi Sulaiman menggauli salah seorang istrinya. Ya. Nah, nanti cerita ini ada lagi cerita riwayat yang lain yang sahih ya. Sebelum Nabi Sulaiman memasuki kamar mandinya, terlebih dahulu dia menitipkan cincin itu kepada Sakhr. Jadi yang dititipi si setan tadi menurut riwayat ini. Kalau menurut riwayat lain yang dititipi istrinya. Ya. Tetapi setelah Sakhr ini menerimanya, ia melemparkan cincinnya Nabi Sulaiman ke laut dan cincin itu ditelan oleh ikan. Maka kesaktian Nabi Sulaiman pun hilang. Kemudian Sakhr mewujudkan dirinya, merubah wujud dirinya menjadi Nabi Sulaiman. Dia datang ke kerajaannya, lalu duduk di atas singgasananya Nabi Sulaiman. Sejak saat itu Sakhr menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sakhr menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka, tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya. Karena ini Nabi Sulaiman kok tumben ngasih keputusan kerajaan kok nggak adil begini, hukumnya kok nggak adil ini. Nah, itu selama 40 hari. Mudah-mudahan selama 40 hari aja nih yang nggak adil ini ya. Hingga mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Allah sudah mendapat cobaan ini. Keputusannya enggak seperti dulu-dulu adil. Ini hukum enggak adil ini. Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang diserupakan oleh Allah ya, mereka mempunyai kekuatan yang mirip dengan sahabat Umar bin Khattab. Lalu lelaki itu berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan mencobanya." Ia bertanya, "Hai Nabi Allah." Dia mengira bahwa yang duduk di atas singgasana itu adalah Nabi Sulaiman, padahal itu setan. Ya. Hai Nabi Allah, bagaimana menurut kamu jika salah seorang dari kami mengalami janabat, ya, junub di suatu malam dalam keadaan yang dingin, lalu dia meninggalkan mandi junub dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu dia berdosa? Sakhr yang menyerupai diri Nabi Sulaiman pun menjawab, "Oh tidak berdosa," katanya. Itu. Ketika Sakhr dalam keadaan demikian selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu dia datang lagi ya, ke kerajaannya. Tidak ada jin dan tidak ada pula burung yang bersuara dengannya, melainkan bersujud hormat kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau pergi kemana-mana itu selalu dikawal oleh burung-burung yang terbang di udara Pak, menghormat kepada Nabi Sulaiman itu
Nah, setelah Nabi Sulaiman mendapatkan cincinnya, nah kembali lagi kehormatannya kembali, kekuasaannya kembali. Burung-burung yang biasa bertasbih bersama Nabi Sulaiman ikut menemani Nabi Sulaiman. Nah, mana tadi sampai ke mana ini? Aduh. Ceritanya panjang banget soalnya Pak ini. Mana ini tadi? Nah, ketika sahur dalam keadaan demikian selama 40 hari ibadah. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat wa alqaina ala kursihi jasadan. Ya, tubuh tersebut tiada lain kecuali adalah sakhr yang jahat itu. Nah, kemudian diterangkan disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai, nah ini yang sahih, riwayat yang sahih, cerita yang sahih tentang kejadian yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Ya, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai 100 orang istri. Wah, Pak, 100. Dan diantaranya ada seorang istri yang dikenal dengan nama Jarodah. Namanya Jarodah. Yang paling dicintainya dan paling dipercaya olehnya, oleh Nabi Sulaiman, di antara semua istri-istrinya yang 100 orang itu tadi. Tersebutlah apabila Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya junub atau hendak membuang hajat, terlebih dahulu dia menanggalkan cincinnya, maka tiada seorang pun yang dipercaya oleh Nabi Sulaiman selain istrinya yang bernama Jarodah itu tadi. Selain daripada Jarodah, istri ketersayangnya itu. Dia menitipkan cincinnya itu kepadanya pada suatu hari. Lalu dia masuk ke tempat buang air besar. Tidak lama kemudian muncullah setan yang menyerupakan diri seperti Nabi Sulaiman. Lalu setan itu berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jarodah pun menyerahkan cincin itu kepadanya. Selanjutnya setan itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas kursi tempat duduk Nabi Sulaiman. Setelah itu, nah ini saya tarikan ke atas dulu. Sesudah itu Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang airnya, lalu meminta kepada istrinya Jarodah untuk menyerahkan cincinnya. Maka istrinya menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman berkata, "Belum, aku belum ngambil." Sejak saat itu Nabi Sulaiman pun pergi seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Sedangkan setan itu tinggal selama 40 hari memerintah kerajaannya dan memutuskan perkara di antara manusia. Ya. Orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya, maka ahli Qura Bani Israel berkumpul bersama ulamanya. Setelah itu mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini," yani maksudnya Nabi Sulaiman. "Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya, maka kami tidak mau menerima semua keputusannya." Jadi ulama kumpul. Ini raja ini sudah berubah, ini sudah enggak berakal sehat ini. Karena memang bukan raja Nabi, bukan Nabi Sulaiman itu, iblis itu. Ya. Jadi kalau ada penguasa enggak adil itu iblis itu, Pak. Ya, jadi bukan orang itu, iblis itu. Mendengar berita itu semua, istri Nabi Sulaiman pun menangis. Mereka pergi mendatangi Nabi Sulaiman dengan jalan kaki karena terusir dari istana. Sampai di hadapannya mereka memandangnya dengan pandangan yang teliti. Kemudian mereka membuka kitab Taurat dan membacanya. Maka dengan serta-merta setan itu terpental ke udara dan jatuh ke halaman istana. Jadi istrinya nangis, datang ke dekat kursi rajanya Nabi Sulaiman, dibacakan kitab Taurat. Tampias gitu. Kalau kita biasakan sudah ayat kursi gitu, setannya pergi itu, Pak. Untuk menghadapi setan itu pakai ayat kursi, Pak. Ayat kursi itu takut sekali. Setan itu takut sekali sama ayat kursi. Apa harus hafal ayat kursi itu ya. Jadi terpental, sedangkan cincin Nabi Sulaiman berada di tangannya. Kemudian dia terbang jauh dan pergi ke laut, tapi cincin tersebut terjatuh darinya. Jatuh ke laut, lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut. Sulaiman datang dalam keadaan tertanggalkan darinya kebesaran seorang raja.
ke tepi laut sehingga sampailah dia pada salah seorang penangkap ikan yang ada di pinggir laut. Ya, ia dalam keadaan sangat lapar, maka dia meminta ikan kepada para penangkap ikan itu tadi. Ini Nabi Sulaiman masih dalam keadaan enggak seperti raja gitu ya. Dia minta ikan kepada penangkap ikan. Ia berkata kepadanya, sesungguhnya aku adalah Sulaiman. Aku ini Sulaiman, raja kamu, kata Nabi Sulaiman kepada penangkap ikan tadi. Maka sebagian dari mereka para penangkap ikan tadi, nelayan tadi, bangkit dan memukuli Nabi Sulaiman dengan tongkat karena mengaku-ngaku raja. Kamu ini ngaku-ngaku Raja Sulaiman ya. Sampai Nabi Sulaiman terluka kepalanya. Nabi Sulaiman bersabar dan mencuci lukanya di tepi pantai itu dengan air laut. Maka para nelayan yang ada pun mencela perbuatan teman mereka yang memukuli Nabi Sulaiman, dan mereka berkata kepadanya, buruk sekali kelakuan kamu itu memukul dia. Orang yang memukulnya menjawab, dia mengira dirinya Sulaiman, kami pukuli dia gitu. Akhirnya mereka memberinya 2 ekor ikan yang tidak terpakai oleh mereka. Sulaiman tidak mengindahkan lagi luka akibat dipukuli oleh para nelayan tadi. Dia pun bangkit menuju ke tepi pantai, lalu membelah perut kedua ikan itu tersebut dan mencucinya. Ternyata dia menjumpai cincinnya berada dalam perut salah satu dari kedua ekor ikan pemberian nelayan tadi. Ia pun segera memungut cincinnya, ya, dia segera memungut cincinnya dan mengenakannya. Maka dengan serta-merta Allah mengembalikan kepadanya wibawanya sebagai seorang raja dan juga kesaktiannya. Ya. Burung-burung pun berdatangan hingga mengelilinginya. Melihat kejadian itu, barulah orang-orang yang berada di pantai itu merasa yakin bahwa dia adalah Sulaiman alaihi salam. Maka orang-orang tadi berdatangan kepadanya seraya meminta maaf kepadanya atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Nabi Sulaiman, memukuli tadi. Nabi Sulaiman menjawab, aku tidak memuji kalian atas permintaan maaf kalian. Tidak pula aku mencela apa yang telah kalian lakukan terhadapku, karena sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan suatu perkara yang telah terjadi. Itu Nabi Sulaiman tidak marah Pak kepada penelayan tadi. Ya, Nabi Sulaiman berangkat hingga datang ke kerajaannya, lalu dia memerintahkan agar setan tersebut ditangkap. Setelah setan itu ditangkap, dia menjatuhkan hukuman terhadapnya, maka dia memasukkannya ke dalam sebuah peti besi yang dikuncinya rapat-rapat dan dilak dengan cap dan dari cincinnya. Kemudian dia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu hingga hari kiamat nanti. Nah, hati-hati Pak kalau nemu peti dalam laut ya. Disebutkan bahwa nama setan itu adalah Habyak. Ya, masih panjang ceritanya Pak. Kita sambung besok pagi aja ya. Insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asfil marda minal muslimin. Allahumma asfil marda minna wa minal muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfi abdaka darsiyah. Allahumma asfi abdaka darsiyah. Allahumma asfi abdaka darsiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.